proses kehidupan kami. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih. Di dalam tanah Yesus Kristus, itulah Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Nah, sebelumnya ada yang sudah kenal saya? Belum. Ada yang pernah saya ajar? Biasa dipanggil Olin. Saya mahasiswa dari YKN Toraja bersama rekan saya Agria. Kami di sini melaksanakan praktek KKL, dan pada saat ini kami akan melakukan pembinaan dan akan membawakan materi tentang lingkungan. Kepada saudari Agria dipersilakan. Halo. Hai. Kenapa tidak semangat? Kakak sapa lagi ya. Halo. Hai. Sudah kenal kakak? Belum. Ya, kakak perkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan, nama saya Agria Triputri, sering dipanggil Agria. Sudah tahu namanya? Sudah. Siapa? Agria. Kakak mahasiswa dari YKN Toraja semester 7. Asal kakak dari Toraja. Ada yang dari Toraja? Oh, banyak. Ayo, Chef. Ya, kita akan mulai pembinaan kita pada malam hari ini tentang lingkungan. Siapa yang sudah kenal lingkungan? Nah, di sini kita akan membahas tentang apa yang akan dibahas tentang pengertian lingkungan, manfaat lingkungan, cara menjaga lingkungan, dan metode mengurangi sampah. Tadi banyak yang mengatakan sudah mengenal lingkungan. Kamus KBBI Bahasa Indonesia, istilah lingkungan dapat diartikan sebagai sebuah daerah atau kawasan. Nah, dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya, ada yang di sekitar manusia dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, energi surya, mineral, dan flora fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di lautan. Manfaat dari lingkungan. Manfaat dari lingkungan ini ada 3: tempat makhluk hidup tinggal, tempat makhluk melakukan aktivitas, dan tempat mencari makan. Sampah plastik didaur ulang. Jadi kalau misalnya penduduknya ini tidak melakukan hal tersebut, Nah, ketika kita tidak melakukan menjaga sampah, membuang sampah pada tempatnya, pasti lingkungan akan tercemar, terjadi banjir, bencana-bencana yang tidak diinginkan. Sering melihat banjir kan? Sering. Itu apa yang menjadi penyebab dari lingkungan sehingga bisa banjir? Iya, sungainya penuh dengan sampah. Jadi tertampung sampah, tidak bisa mengalir air dengan baik. Ada lagi yang mau bertanya? Akan bertanya, yang mana sampah organik dan yang mana non organik? Ada yang tahu? Nanti ya. Sampah non organik bagaimana? Sampah organik bagaimana? Ada yang tahu? Kalau organik itu sisa-sisa makanan. Nah, kayak sayur itu organik. Kalau non organik bagaimana? Ya, sampah plastik, botol-botol bekas. Nah, botol-botol bekas
adik-adik bisa lakukan itu. Bisa praktekkan di rumah dimanapun. Di sekolah juga bisa. Pergi bermain, dapat potong bekas. Ada gunting, digunting, bisa dijadikan karya. Ada yang membuat dari buat celengannya apa kak? Oh, tempat pensil. Orang juga biasa buat pot bunga. Bisa dibuat dari botol bekas. Sekolah minggu itu harus kreatif, punya keterampilan masing-masing. Bisa kalau ada mamanya di rumah suka menanam, bisa dibuatkan dari botol bekas pot bunganya. Karena bahannya itu tidak kayak bahan-bahan yang kayak sayur itu bisa, tapi plastik itu 10 tahun itu baru bisa terurai karena dia bahannya bagaimana? Nggak kayak sayur itu lembek begitu, tapi kalau plastik itu memang susah. Kadang 10 tahun itu baru bisa terurai. Coba kalian perhatikan kalau ada sampah-sampah di jalan. Dari tahun ke tahun tetap ada sampah itu, tapi tidak terurai, tetap sama. Ada yang pernah perhatikan? Ada. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Sudah tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Daripada kalau nanti selesai bertanya sampai mau bertanya tadi tapi malu. Ada? Sudah tidak ada? Nah, mungkin itu saja yang pembinaan kita pada hari ini, pada malam. Kakak-kakak berikan, guru-guru yang berikan, kami mohon maaf jika adik-adik sekalian kami mengambil waktunya, kami mohon maaf atas kesalahan kami, atas tutur kata kami yang tidak sesuai. Biarlah adik-adik memahami, biarlah adik-adik terus bertumbuh, bisa menggunakan botol-botol atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang menjadi kreativitas dan terus menjaga lingkungan biar tidak tercemar. Bisa adik-adik menjaga lingkungan dengan baik? Bisa. Dengan cara? Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Kami mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Ya, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur kepadamu untuk segala sukacita, kebahagiaan yang boleh kami rasakan bersama pada hari ini. Kami bersyukur untuk pembinaan yang boleh kami lakukan, Tuhan. Biarlah pembinaan ini menjaga lingkungan terus kami lakukan, membuang sampah pada tempatnya, sehingga udara tidak tercemar dan lingkungan tetap segar, dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui lingkungan ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan kepada kami semua. Biarlah kami yang datang di tempat ini tetap merasakan sukacita senantiasa dan kehidupan kami ya Tuhan tetap terberkati. Adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, di dalam masa pendidikan mereka tetap berikan kekuatan kesehatan, biarlah mereka dapat menjalani pendidikan, boleh belajar dengan baik, dan suatu kelak nanti jika Tuhan berkehendak
Adik-adik semua boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersama kakak. Yang terakhir adalah merupakan mendaur ulang produk bekas menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Ya, seperti yang tugas yang telah diberikan kepada adik-adik. Contohnya lagi membuat tas belanja dari botol kemasan. Ada yang di sebelah. Botol plastik bekas menjadi celengan. Ya, itu boleh menjadi referensinya nanti. Kemudian baliho atau spanduk dibuat menjadi tas, dan yang paling sering dilakukan anak-anak sekarang yaitu membuat gaun atau sebuah baju dari kantong plastik yang bekas. Ya, dari kantong plastik yang kresek itu dibuat sebuah gaun. Kemudian yang terakhir sebetulnya, lingkungan adalah bagian dari kehidupan makhluk hidup di bumi yang harus dijaga kebersihannya, keamanan dan kelestariannya. Terdapat banyak ancaman serius bagi lingkungan, salah satunya adalah sampah plastik karena sulit terurai. Ketergantungan kepada sampah plastik sering sekali pakai dapat memperburuk masalah, maka dibutuhkan kolaborasi dan kesadaran dari semua pihak untuk dapat menjaga lingkungan bagi generasi yang datang. Ya, dari keseluruhan materi pada saat ini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Dibuka sesi bertanya.
kegiatan seperti bermain. Kalau di sekolah ada juga lapangan tempat bermain. Ada? Ya. Kedua itu tempat mencari makan. Tempat makhluk hidup mencari makan adalah lingkungan untuk bertahan hidup. Kalau tidak ada lingkungan, kita bisa hidup kah? Tidak. Semuanya membutuhkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat. Kemudian cara untuk menjaga lingkungan ada 5. Mari adik-adik membaca. Yang pertama apa? Tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua? Tidak membakar sampah. Yang ketiga? Menanam pohon. Yang keempat? Menanam pohon. Yang kelima? Di sini yang pertama itu tidak membuang sampah di sungai. Adik-adik sekolah minggu, apakah sering membuang sampah di sungai atau tidak? Banyak yang sering membuang sampah di sungai sehingga sampah menjadi bertumpuk, tersumbat sungainya, jadi banjir. Yang kedua, tidak membakar sampah. Kenapa kita tidak bisa membakar sampah? Ya, pencemaran udara. Nah, di poin yang ketiga menggunakan daur ulang. Apakah adik sudah menggunakan bahan-bahan bekas untuk jadi bahan kreatif seperti botol dibuat bunga kah atau celengan? Sudah? Tempat pensil. Nah, sudah ada yang membuat dari tempat pensil. Kemudian tempat menanam pohon. Mengapa perlu kita menanam pohon? Yang menjadi segar dan rindang pemandangannya. Betul? Atau adik-adik di sini tidak suka kalau tidak ada pohon? Suka kalau banyak pohon? Kelima itu melarang pemburuan liar. Kenapa? Apa yang terjadi ketika pemburuan liar? Terus apa yang akan terjadi? Banyak bencana-bencana yang akan terjadi. Slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Olivia. Silakan. Oke, yang berikutnya metode mengurangi sampah. Terdapat upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan sebagai penerapan kepekaan terhadap lingkungan yang tercemar oleh sampah yang ada di sekitar. Metode yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan metode 3R. Yang pertama, reduce. Yang kedua, reduce. Yang ketiga, reduce. Apa yang disebut reduce itu? Yang merupakan kegiatan mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya seperti membawa tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik untuk belanja. Kalau adik-adik ke Indomaret atau Alfamart, kita sudah tidak dikasih plastik ya untuk menempati belanjaan kita, tetapi kita membawa tas belanja supaya mengurangi penggunaan plastik.